kita cari bambu untuk konstruksi yang panjang 12 meter gitu, itu nggak sulit sebenarnya. Yang sulit adalah ada rule of thumb buat struktur bentang lebar dari bahan bambu nggak, Pak? Ini mungkin kayak ini ya Pak, kalau beton kita kan biasa 1/12 bentang gitu hitungan kasarnya gitu. Sebenarnya ada sih itu, tapi sebenarnya agak sulit untuk mendeskripsikannya karena tergantung tipe desain kuda-kuda. Kalau kita misal pakai kuda-kuda ya, karena struktur bambu itu kadang-kadang kita nggak pakai kuda-kuda. Jadi tergantung ini jenis struktur yang mau kita pakai. Jadi sebenarnya kalau di proyek bambu bentang 12 meter itu tanpa kolom tengah itu udah biasa gitu. Itu bukan sesuatu yang heboh gitu, enggak, itu biasa gitu. Karena kelebihan bambu itu sendiri gitu. Jadi untuk membuat bentang yang lebar gitu kan sebenarnya prinsipnya sama kayak kita menggunakan sapu lidi. Jadi kalau kita misalnya pengen kuat, misalnya satu bambu nggak kuat, tambahin dua nggak kuat, tambahin 3, tambahin 4 gitu. Simple banget gitu. Ya, kalau kita ngomong sapu lidi, saya langsung make sense sih, benar sekali sih. Scalable. Iya. Dan dengan bentang misalnya 12 meter gitu. Tapi kita punya material bambu juga bisa 12, 14 meter itu sebenarnya masih bisa gitu. Kita cari bambu untuk konstruksi yang panjang 12 meter gitu. Itu nggak sulit sebenarnya. Yang sulit adalah transportasinya. Yang sulit adalah nyari bambu yang bagus. Transportasinya lebih sulit, Pak. Karena kontainer 12 meter paling panjang masuk 12 meter ya Pak ya? Oh iya benar juga ya, panjang sekali soalnya. Iya. Jadi kalau misalnya saya kirim bambu ke Cina itu kan masuk kontainer. Itu paling panjang itu 11,5 gitu. Kalau 12 itu pintunya nggak bisa ditutup. Iya. jadi itu faktor desain juga itu. Jadi kita harus menggunakan material yang transportable ya Pak. Ya, transportable gitu. Dan ternyata faktornya banyak banget itu. Iya. Ya, karena material bambu bisa 12 meter atau 8 meter lah. Itu lebih gampang untuk mendesain anggap aja misalnya kuda-kuda yang bentang lebar gitu. Beda sama dengan misalnya kayu untuk cari 4 meter itu mahal dan agak sulit juga gitu. Apalagi yang 6 meter utuh gitu. Waduh, itu harus special order kan gitu. Kalau bambu nggak masalah sih. Selama suppliernya bisa anter, nggak masalah gitu. Suppliernya yang sakti nih. Sakti itu. Sopirnya sih sebenarnya. Oh, sopirnya malah. Ya berarti buat Jonathan jawabannya lebih ke ini dulu. Berarti bukan masalah bahan konstruksinya tapi sistem strukturnya dulu. Kamu pakai box and beam, mau pakai arc ya Pak ya? Iya. Itu kan jadi kayak semi struktur bentang besar ya Pak ya? Jadi kalau misalnya buat arches gitu, semakin lebar bentangannya semakin oke gitu. Iya. 20 dulu jembatan itu di Green School itu 24 meter itu tanpa ada kolom itu. Pakai arches gitu nggak masalah sih. Green School Pak Widi juga ini saya. Yang kedua ya. Jembatan yang kedua. Yang pertama kan ambruk itu. Terus yang kedua diredesain lagi yang lebih kuat. Saya sempat main ke Green School berapa tahun. Mungkin pas Evan main itu Pak. Kelebihan beban. Sentimen amat kamuan. Aku bacain pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Inugraha. Cara memilih bambu yang bagus agar menghasilkan kualitas yang maksimal seperti apa nih Pak? Ya, kita harus pastikan bahwa bambu itu cukup tua ya. Nah, cukup tua ini sebenarnya agak tricky juga sih. Karena kalau kita nggak biasa dengan bambu, kita akan cukup kesulitan. Ini umurnya berapa sih gitu. Tapi sebenarnya kita belajar dari kearifan lokal gitu, orang-orang lokal, misalnya di Jawa Barat atau di Jawa gitu kan, mereka biasa menggunakan bambu. Mereka tahu bahwa ini sudah cukup tua ini, dan memanennya pun pada hari-hari tertentu gitu yang biasanya sih bulan gelap ya.
Jadi nggak ada bulan itu, karena itu menyangkut gravitasi bulan terhadap daya air, serapan air. Gitu. Fase new moon gitu maksudnya apa ya? Ya. Ada purnama, ada new moon gitu kan lawannya. Iya, itu sama juga di Bali, di Jogja, di Jawa Barat juga ada aturan kayak gitu. Dan itu memang terbukti sih. Jadi ada kayak di Bali gitu, saya pernah lihat bangunan bambu gitu tanpa diawetkan sama sekali gitu. Pas saya ke sana tuh sudah berumur 15 tahun gitu, tanpa ada kerusakan gitu. Terus saya tanya-tanya, memang mereka punya aturan yang ketat terhadap pemotongan bambu gitu. Itu mereka belajar dari tradisi mereka gitu, bahwa bambu yang baik itu adalah bambu yang tegak gitu, yang tidak bersender pada bambu yang lain gitu. Karena itu saya nggak tahu ininya ya secara detailnya. Itu penuh dengan filosofi sebenarnya itu. Tapi itu sebenarnya bisa kita manfaatkan ilmu-ilmu dari kearifan lokal gitu. Dan juga untuk konstruksi itu juga kita harus tahu diameternya yang mau kita pakai gitu. Dan fungsi-fungsi misalnya untuk kolom berapa, diameter bambunya jenisnya apa, untuk balok berapa, untuk atap berapa gitu. Dan untuk pemilihan bambunya sebenarnya belajar dari orang lokal sih. Kalau misalnya harusnya salah tuh pertanyaan, bukan pemilihan bambunya seperti apa, tapi pemilihan suppliernya mungkin. Karena pemilihan bambunya kan harus ahli astrologi, ya kan? Tadi kalau didengerin kan harus bisa astrologi. Belum nanti transportasinya harus ahli juga, sopirnya harus ahli. Itu kenapa saya tadi kepikiran, itu mungkin salah satu alasan kenapa di luar negeri itu bangunan bambu itu nggak berkembang pesat, karena susah bawanya. Mahal. Karena dilarang udah tuh, mau masukin mobil udah dilarang tuh, nggak kayak di Indonesia bisa panjang-panjang gitu, nggak apa-apa, jalan aja gitu. Truk yang baknya 2 meter tapi muatannya 6 meter gitu ya Pak ya? Iya. Itu salah satunya mungkin seperti itu. Jadi kalau di sana mungkin ya nggak bisa tinggi-tinggi amat lah bangunan bambunya gitu. Kalau ada bangunan bambu pendek-pendek.